Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang sangat berharga. Oleh karena itu sayang sekali jikalau kita melaluinya tanpa mengisinya dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara, mulai hari ini pikirkanlah apa yang penting yang perlu kita lakukan dan yang menyenangkan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketika orang lain bertanya kepada saudara, apa prioritas hidup saudara? Kira-kira bagaimana jawaban saudara? Ada banyak orang tidak pernah memikirkan apa yang diprioritaskan dalam hidup ini. Seberapa pentingkah prioritas yang perlu kita tetapkan dalam hidup kita? Prioritas itu menolong kita untuk mengambil keputusan dalam situasi sulit. Prioritas itu membuat kita melakukan hal-hal yang utama dalam hidup kita dan menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Prioritas itu membuat kita hidup di dalam keteraturan, sehingga dengan demikian kita tidak melupakan apa yang perlu kita lakukan. Orang-orang yang hidup tanpa prioritas, hidupnya akan chaos. Karena terlalu banyak yang perlu dikerjakan, namun sebenarnya tidak perlu semuanya dikerjakan. Saudara, inilah yang akan kita renungkan, apa yang menjadi prioritas daripada Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 14, ayat 22 sampai dengan 36. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah yang kita baca ini, sebenarnya Tuhan Yesus sedang masuk dalam situasi yang disebut dengan krisis, di mana Tuhan Yesus bisa memilih apa yang dia mau lakukan. Namun dari peristiwa ini kita melihat ada prioritas-prioritas yang penting yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat dan belajar berharganya apa yang Yesus buat di dalam prioritas-prioritasnya. Saudara, mari kita melihat apa yang Yesus prioritaskan pada saat-saat krisis yang dia hadapi. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus memprioritaskan kebersamaannya dengan Bapa di surga. Pada saat itu, Tuhan Yesus sangat terkenal. Orang banyak sangat mengagung-agungkan dia. Orang banyak bahkan ingin menjadikan dia seorang raja, sebagaimana tercatat di dalam Injil Yohanes. Ketika orang banyak itu, mereka bisa mendapat makan dan kenyang. Dan saya percaya, mereka pikir kalau mereka mempunyai raja seperti Yesus, hidup mereka terjamin. Di tengah-tengah popularitas yang begitu tinggi, itulah masa krisis buat Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus prioritaskan pada saat itu? Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang dan menyuruh murid-muridnya menyeberang. Dan Tuhan Yesus menyendiri berdoa bersama-sama dengan Bapa di surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, keputusan untuk membuat orang-orang itu pulang dan mendorong murid-murid nyebrang, lalu tinggal sendiri bersama Bapa, adalah sebuah keputusan sangat sulit. Hal itu perlu ada prioritas, ada komitmen, ada kesadaran bahwa bersekutu dengan Bapa begitu penting di masa-masa krisis. Saudara-saudara, saat hidup kita begitu senang, saat hidup kita begitu sukses, saat semua hidup berjalan lancar sesuai rencana yang kita telah bangun, apakah kita memiliki kesadaran kita tidak boleh tenggelam dalam kesibukan kita? Kita tidak boleh tenggelam dalam kesenangan kita dan kesuksesan kita. Tetapi kita perlu menyingkir dari semuanya itu agar kita memiliki persekutuan dengan Bapa di surga. Sehingga hati kita adalah hati yang surgawi. Di tengah-tengah kesuksesan di dunia ini, kita jalani dengan pimpinan dan berkat Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita tidak terkecoh oleh dunia ini. Saudara, kebersamaan dengan Tuhan haruslah menjadi skala prioritas yang pertama dalam hidup kita. Sehingga dalam suasana krisis, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kita mencari wajah Bapa di surga. Yang kedua, saudara-saudara, saudara-saudara di tengah krisis itu, maka Tuhan Yesus juga memiliki prioritas, yaitu kebersamaan dengan murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus berdoa, maka murid-muridnya di tengah danau, mereka diombang-ambingkan karena angin sakal. Pada jam 3, Tuhan Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Saudara, mengapa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Kemungkinan sudah tidak ada perahu yang bersandar di pantai. Mengapa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Tuhan Yesus bukan sedang ingin melakukan pertunjukan supaya murid-murid itu senang, dihibur di saat-saat angin sakal. Namun saudara-saudara, Tuhan Yesus berjalan di atas air
Karena Tuhan Yesus mementingkan supaya dia bisa bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu yang sedang terombang-ambing oleh angin sakal. Saudara-saudara perhatikan bagaimana usaha Tuhan Yesus supaya dia bisa bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketiadaan perahu, adanya angin sakal, gelombang begitu besar. Dan Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Dia berjalan di atas air, menghampiri murid-muridnya. Hidup kita seringkali ada banyak peristiwa yang kita tidak duga. Sebagaimana danau di Galilea yang tidak terduga, kadangkala tenang, tapi ada kalanya angin badai bisa timbul. Saudara, dari peristiwa ini, ketika kita menghadapi itu, Tuhan Yesus, dia mau bersama-sama kita. Dia memprioritaskan kita. Dia mau berjalan bersama kita. Saudara, bukankah ini menjadi sesuatu penghiburan bagi kita? Tuhan Yesus memprioritaskan saudara dan saya di dalam setiap situasi. Bahkan dalam situasi yang mustahil sekalipun. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, saudara. Saudara, apa yang menjadi prioritas Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan murid-muridnya? Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau melatih iman daripada murid-muridnya. Saudara, dengan Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya salah tafsir. Murid-murid ketika melihat Yesus, mereka berpikir mereka melihat hantu. Padahal mereka sudah sekian lama bersama-sama Tuhan Yesus. Sekian lama melihat mujizat Tuhan Yesus. Namun memang berjalan di atas air ini pertama kali yang Yesus lakukan. Oleh karena ketakutan mereka, maka Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus, kalau memang itu Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mengajak dia berjalan di atas air. Saudara, perhatikan terhadap tantangan yang seperti itu. Tuhan Yesus berkata, mari, datanglah kepadaku. Saudara-saudara, Petrus satu-satunya murid yang berjalan di atas air, sama seperti gurunya, Tuhan Yesus di tengah-tengah angin sakal dan ombak bergelombang. Saudara, melatih iman murid-muridnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itu menjadi prioritas Tuhan Yesus. Di dalam melatih itu, murid-murid juga jatuh bangun di dalam imannya. Sebagaimana Petrus di awal bisa berjalan di atas air. Tapi ketika fokus dia bukan kepada Yesus Kristus, tetapi kepada gelombang dan angin sakal, maka dia mulai tenggelam. Pada saat itulah, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau tidak percaya? Maka Yesus menolong dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita kadang bisa sedang melambung tinggi, dan kita sukacita. Tapi ada kalanya, saudara-saudara, hidup kita sedang berada di titik nadir. Saudara, apakah yang jadi prioritas Tuhan Yesus terhadap hidup kita? Yaitu, dia ingin melatih iman kita. Apakah kita percaya kepada dia? Ketika kita percaya kepada dia, kita mengalami kuasa Tuhan. Namun, ketika kita goyah, kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang menopang kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diprioritaskan oleh Tuhan Yesus untuk dilatih imannya. Supaya kita hidup sebagai orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang hari ini kami renungkan. Dari bagian firman-Mu kami tahu apa yang menjadi prioritas yang Tuhan Yesus pentingkan, supaya kami pun pentingkan dalam hidup kami. Kebersamaan dengan Bapa dalam doa, kebersamaan dengan murid-muridnya, melatih iman daripada kami,
itu menjadi hal yang penting yang Tuhan Yesus Engkau lakukan. Tuhan, biarlah setelah kami memahami ini, kami boleh mendapat kekuatan daripada Tuhan. Kami tahu apa yang penting dalam hidup kami, kebersamaan dengan Tuhan, bersekutu dalam doa. Bagaimana kami tahu ya Tuhan, kami perlu memprioritaskan berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan pentingkan berjalan bersama kami. Di dalam seluk-beluk hidup kami, Tuhan selalu ada bersama kami. Dan kami berterima kasih, di dalam setiap perkara, Tuhan ingin melatih iman kami, supaya kami tidak goyah, kami menjadi cakap menanggung segala perkara, dan berkemenangan dalam hidup ini. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon berkat Tuhan hari ini, supaya kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.